Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, luar biasa. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, Budi. Budi kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Budi lekas sembuh, amin. Hari ini siapa yang berangkat lebih dulu? Oh, Andi pinter. Ayo nak Andi, dipimpin untuk berdoa sebelum belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kira-kira siapa yang sudah hafal lagu Garuda Pancasila? Ayo. Oh, Nak Susi. Ayo silahkan Nak Susi maju ke depan untuk memimpin lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Selanjutnya silahkan dibuka buku tematiknya masing-masing. Dibuka halaman 20. Di situ ada bacaan, silahkan anak-anak membaca. Ibu guru beri waktu 15 menit dari sekarang. Sudah selesai membacanya anak-anak? Oh sudah. Kira-kira apa ya isi teks bacaan tersebut? Oh Andi, betul sekali bahwa di dalam teks bacaan tersebut menceritakan Pak Eko meminta air seni kelinci kepada Pak Rudi untuk memupuk sayuran yang ada di belakang rumahnya. Nah, kita harus memiliki sikap tolong-menolong, membantu sesama kepada orang lain. Nah, jadi sikap tolong-menolong, membantu sesama itu termasuk dalam nilai yang terkandung Pancasila, sila ke berapa? Ayo, ada yang tahu? Betul sekali yang dikatakan Lisa, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya silakan anak-anak buka buku tematik halaman 21. Di sini ada bacaan yang berjudul nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, anak-anak silakan membaca sampai halaman 23. Sudah dibaca anak-anak? Oh, sudah. Sekarang tugas anak-anak adalah mencari ide pokok paragraf pada bacaan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, misalnya, Ibu kasih contoh ya. Pada paragraf pertama terdapat kalimat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Nah, paragraf kedua, nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya, dan seterusnya. Nah, nanti tugasnya anak-anak mencari setiap paragraf ide pokoknya. Nah, ide pokok paragraf dari setiap paragraf itu apa saja, ya? Sudah selesai mengerjakannya anak-anak? Oh sudah. Coba sekarang ibu mau
membacakan salah satu tugas dari anak-anak. Coba punyanya Andi. Paragraf pertama, ide pokoknya Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Paragraf kedua, nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Paragraf keempat, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Paragraf kelima, nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia. Paragraf keenam, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Paragraf ketujuh, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali. Nah, selanjutnya pada halaman 24, ayo berdiskusi. Di situ ada kolom. Silahkan anak-anak mendiskusikan dengan teman sebangkunya jawaban mana yang benar. Misalkan nomor 1, perilaku gotong royong. Itu sesuai dengan sila keberapa? Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan anak-anak? Nah, silahkan dikerjakan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, coba sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira jawaban anak-anak benar atau tidak ya? Nomor 1, gotong royong sesuai dengan sila betul sekali, sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang kedua, sikap rajin beribadah sesuai dengan sila betul sekali, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila betul Nak Susi, sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, sikap tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin sesuai dengan sila betul sekali yang dikatakan Nak Zaki. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terakhir, sikap memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum sesuai dengan sila betul sekali yang dikatakan Nak Novi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata anak-anak sudah paham tentang apa saja kegiatan sehari-hari sesuai dengan sila Pancasila. Nah, selanjutnya silahkan dilihat pada halaman 24 pada kegiatan Ayo Menulis. Nah, di sini ada lambang Pancasila. Yang pertama gambar lambang bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, yang kelima padi dan kapas. Silahkan anak-anak mengisi sikap yang sesuai dengan lambang tersebut. Nah, itu dibuat sebagai pekerjaan rumah. Minggu depan dikumpulkan. Oke. Selanjutnya silahkan anak-anak buka pada halaman 27. Pada kegiatan Ayo Mengamati, di situ ada peta kondisi geografis negara Indonesia. Silahkan anak-anak amati. Di sebelah kiri ada Sumatera, di bawahnya Pulau Jawa, kemudian Nusa Tenggara Bali, Nusa Tenggara Timur, Timur Leste, ya ada kan? Terus sebelah kanan Papua, atasnya sampingnya Sulawesi, kemudian Kalimantan. Nah, silakan anak-anak amati kondisi geografis negara Indonesia. Selanjutnya pada kegiatan Ayo Berdiskusi, silakan anak-anak diskusikan dengan teman sebangku kalian
mengenai kondisi geografis negara Indonesia. Kondisinya itu seperti apa? Nah, luas dan letak wilayah Indonesia itu di mana berdasarkan peta tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan letak dan luas wilayah Indonesia? Oh, sudah selesai Nak Andi. Coba Bu Guru mau lihat. Jawabannya Nak Andi, saya bacakan ya. Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh laut. Betul sekali jawaban dari Nak Andi. Kemudian, keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi, mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Nah, betul sekali. Jadi kalau di Indonesia itu banyak sekali ya keadaan alamnya, ada laut, hutan, pegunungan, bukit, lembah, dan masih banyak lagi. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Oh tidak, ternyata anak-anak sudah paham semua. Pinter sekali. Selanjutnya pada halaman 28 pada kegiatan Ayo Mencoba. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menggambar peta wilayah tinggal kalian, mulai dari posisi rumah kalian, batas-batas RT, rumah, jalan, sawah, ada sawahnya atau tidak, terus ada sungainya atau tidak. Nah, seperti itu. Setelah Ibu lihat, ternyata gambar anak-anak sudah bagus. Anak-anak juga sudah mengenal daerah-daerah di sekitar anak-anak. Nah, tugasnya di rumah tadi jangan lupa dikerjakan ya. Lambang Pancasila itu sikap yang sesuai apa? Misalkan sila pertama gambar lambangnya bintang. Itu sikapnya apa? Rajin beribadah, tidak mengejek antar umat beragama dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya dibuka halaman 30. Di situ kegiatan Ayo Renungkan, silahkan dikerjakan di rumahnya masing-masing bersama orang tua. Situ apa tugasnya? Membuat peta tempat tinggal rumah kalian, tempat tinggal kalian. Nah, bersama orang tua, dibantu orang tua. Seperti itu. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Ibu menyimpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila antara lain sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikapnya adalah rajin beribadah, tidak menjelek-jelekan agama orang lain. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya adalah sikap tenggang rasa, toleransi. Nah, yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya adalah sikap mencintai tanah air. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya adalah bermusyawarah untuk melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan bersama. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya adil terhadap sesama. Begitu ya anak-anak. Apakah ada yang ditanyakan? Sebelum Ibu Guru mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya.
setelah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, semoga anak-anak dapat menambah rasa nasionalis kita terhadap bangsa Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Kalau begitu silahkan Nak Andi memimpin doa setelah belajar. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa belajar di rumah ya anak-anak. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.